Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari lambaikan tangannya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sebab Dia dahsyat selama-lamanya. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul ya Tuhan. Dari berbagai suku kami datang kepada-Mu. Kami tahu bahwa anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Kau memilih kami, Kau memanggil kami. Kami berterima kasih atas cinta yang tidak bisa kami dapatkan dari siapapun selain daripada Tuhan Yesus. Cinta yang besar, kasih yang besar, melampaui dari apapun yang Kau berikan penuh bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, bersama-sama dengan segenap kerinduan kami datang Tuhan, menyatukan hati kami, mengangkat pujian bagi nama, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang berkuasa, layak Kau ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Kau baik selama-lamanya. Karena kebaikan-Mu lah kami ada hari ini Tuhan. Karena kasih setia-Mu kami ada hari ini Tuhan. Diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Segala raja, segala pujian bagi Kau.
setia Tuhan, ku kan setia Yesus melayanimu. Kuasa
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari lebih lagi katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama kita katakan, amin. Saya percaya semua umat Tuhan di dalam ruangan ini merasakan hadirat Tuhan dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Sebab itu kita mau bersorak-sorak lebih lagi buat Yesus kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Haleluya. Sama-sama kita bersorak bagi nama itu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari jemaat sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa saudara? Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus kita, amin. Haleluya. Mari katakan, namanya Tuhan,
di dalam nama Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Mari angkat tanganmu dan pandang kemuliaan Tuhan. Katakan nama Yesus di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Nama di atas segala nama. nama di atas segala nama. Namamu Yesus yang telah menyelamatkan kami di tempat ini Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Hey, katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. sekali lagi Engkau Yesus termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada apa saudara? Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Boleh salam kanan kirimu. Katakan kepada dia, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Sebab dia maha kuasa dan maha mulia. Amin. Amin. Haleluya. Kita lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari menari bagi Tuhan kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Lukiskan kasih yang kau berikan, karya dan megah, tiada bandingannya. Kekal kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Kekal kasih-Mu setia menjagaku,
Mari siapkan hatimu. Kami mau naikkan syukur padamu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu di hadapan tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu selama-lamanya Tuhan. Sebab segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala
bebaskan, menyertai dengan kuasa Roh. Oh, jadikan kami penghuni-penghuni kerajaan surga. Mari buat kerajaan surga. Mari sama-sama dengan iman-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, Atas kami semua. terpujilah namamu, terpujilah namamu, Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Tepuk tangan dan sorak-sorak kemenangan hanya bagimu, tempat maha tinggi. Ya Aba, ya Bapa, ya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami dari sekarang dan untuk selama-lamanya, yang kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman sampai kami berada di kerajaan surga dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Anda bahagia? Coba tanya ke kanan. Anda bahagia tidak? Oh bahagia. Itu sederhana. Tahu kenapa bahagia itu sederhana? Karena dengan lidah yang mau memuji Tuhan, hati yang membuka akan kerjanya Roh Kudus, maka engkau akan mendapatkan bahagia. Yang percaya katakan amin. Bahagia memang sederhana, bukan hanya nyanyi dangdut aja nggak ada ya kan. Bahagia. Ternyata begitu menikmati musik dengan pujian penyembahan dengan Bang Dodi dan tim, wah Elisa, ya, Bang Simeon, Pak Beatrice, wah aku tadi merasa kayak masih kuliah. Dikira aku sampai 2001 aku, rupanya 2001, 24 tahun yang lalu saya kuliah. Haleluya. Nah, hari-hari ini banyak berita-berita yang tidak membuat Anda lebih damai, membuat Anda sepertinya mulai gelisah, yang baik yang siswa, mahasiswa-mahasiswi, pekerja, karyawan, baik hamba Tuhan sekalipun. Misalnya Pak, terjadi kemerosotan terhadap anak-anak Tuhan. Kemerosotan apa? Imannya kah? Tingkat untuk kemauannya melayani pekerjaan Tuhan kah? Untuk lebih menghormati dan taat pada ayah dan ibunya kah? Menjaga kesehatannya kah? Makin merosot. Haleluya. Tapi saya yakin anak-anak sini semakin hari semakin meningkat mencintai Tuhan, yang percaya, yang siap pada amin. Nah, untuk menghadapi Mesias palsu, kita harus bisa mengerti apa arti Mesias. Mesias yang menyelamatkan, yang diurapi. Kalau zaman perjanjian lama berarti diurapi dengan minyak, maka dia akan ditabiskan sebagai raja dan imam-imam dan segala macam. Peresmian, pernyataan bahwa dia benar-benar sudah disahkan. Tapi Mesias di dalam perjanjian baru Kristus yang diurapi, yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang memberkati kehidupan kita semua. Coba kita mulai pada satu persatu apa yang harus kita mengerti dan kita bisa membedakan dan kita bisa memilih di mana harus kita letakkan iman kita kepada Mesias yang mana, yang asli atau palsu. Saudara mau cinta asli atau palsu? Wah, saya sering nebar-nebar cinta palsu di sini. PHP nggak ada ya. Kalau tas mau yang asli atau palsu? Asli KW-nya. Nah, ayo kita baca Matius pasal 24 ayat yang ke-22 sampai ke 27 ya. 28 ya.
Nanti yang pria ada yang pria di sini? Ada ya. Yang wanita nanti yang ke 23-nya ya, 22-nya. Yang dapat katakan amin. Ya, yang pria dua-dua ya. Kompak dong. Kasih ya, boleh izin. Semangat dong. Yang pria katakan haleluya. Amin. Wow, banyak yang pria sini. Pikirku KW, rupanya asli. Dua-dua ya. Dan bila waktunya tidak diperpendek, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan diperpendek. Jika seseorang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau di sana, maka janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan. Dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka juga bermaksud menyesatkan orang-orang pilihan. Lihatlah, aku telah lebih dulu mengatakannya kepadamu. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah keluar. Atau lihat, ia ada di dalam kamar, janganlah percaya. Sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula akan terjadi dengan kedatangan Anak Manusia. Sebab di mana ada bangkai, di sana burung nasar akan berkumpul. Haleluya. Coba boleh tampilkan? Kita akan lihat perbedaan antara Mesias yang palsu dengan Mesias yang sesungguhnya, yang sejati. Mulai dari asalnya. Mesias yang palsu adalah orang yang dirasuki atau orang dipimpin oleh roh jahat. Tidak pernah dijanjikan. Tidak pernah dinubuatkan. Tetapi orang ini adalah orang yang sedang dirasuki oleh malaikat yang jatuh, yang dibuang dari surga, dan dia sesungguhnya dulu malaikat dan akhirnya menjadi Lucifer, roh jahat yang mempengaruhi Mesias palsu ini. Sifatnya bukan untuk menyelamatkan dan dia tidak dijanjikan, tetapi Mesias yang asli. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita butuh Mesias, butuh penolong agar kita tidak jatuh dalam dosa dan berakhir di neraka. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15, ini kitab Sada Musa. Kitab Kejadian, berarti kitab ini ditulis oleh Musa. Semua percaya pada Musa, bukan? Beberapa aliran agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Islam percaya kan sama Musa? Coba baca. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dia akan meremukkan kepala si ulat. Masih janji, belum terjadi, tapi sudah dinubuatkan. Beberapa tahun sebelumnya sudah dijanjikan. Ada satu pribadi yang bisa mengalahkan dan menghancurkan kutuk dosa. Tapi tumitnya dihancurkan, dipaku di kayu salib agar kita dibebaskan dari hukuman. Dia yang menerima hukuman itu di kayu salib agar saya dan saudara terbebas dari hukuman. Yang percaya katakan amin. Hukuman dosa adalah maut. Tidak ada bisa tawar menawar. Kita terikat di dalam pasar dosa agorazo. Kita harus ada yang membebaskan. Haleluya. Berbeda sekali bukan? Dijanjikan. Oke, kita beranjak lagi di kitab Yesaya. Berapa tahun sebelum Masih ya? Setelah kitab Musa, yuk Yesaya. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan dia akan dinamakan Immanuel. Ya, seorang perawan akan mengandung. Orang biologi, bisakah seorang perawan mengandung? Tidak. Karena ini adalah benih
mulai sesatu pribadi yang lahir tanpa ada hubungan seks, tetapi benih Roh Kudus, sehingga darah perawan pun bisa melahirkan seorang yang sudah dijanjikan, Immanuel, Tuhan beserta kita, Tuhan yang kudus. Maka sebab itu tetaplah kita beriman pada Mesias yang sudah dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sudah dijanjikan dan sudah digenapi. Ini bukan bisa-bisa manusia di abad ketiga, abad ke-6 dan abad seterusnya. Tapi ini sudah dijanjikan sebelum Masehi, sebelum titik nol. Sekarang tahun 2025. Lahirnya Tuhan Yesus titik nol. Sebelumnya Yesaya dan kitab Musa. Minus. Kalau XY kan? Nah, sebelum Masehi. Kita perhatikan lagi. Tadi masalah asalnya sudah dijanjikan, sudah dibuatkan dan sudah digenapi. Yuk, yang kedua, boleh dibacakan? Sifat, kita baca bersama-sama sifat Mesias palsu. Dua ya. Buah roh, sifat Mesias palsu mencuri, membunuh dan membinasakan. Lihat. Sifatnya mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat 10a. Membunuh, apa yang dibunuhnya? Masa depanmu. Apa yang dicurinya? Damai sejahteramu. Sukacitamu dicurinya, dirampasnya. Apa yang dibinasakan? Rohmu, karena roh kita yang bisa dibinasakannya. Tetapi jika roh kita sudah ada materi Roh Kudus, jika kita percaya pada Mesias yang asli, yang sejati, maka coba ayat 10b ya. Apa yang kita Yohanes dapatkan? 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Lihat, satu pribadi ini datang untuk memberi hidup kita penuh kelimpahan, pelimpah anugerah, limpah sukacita, melimpah-limpah damai sejahtera, yaitu Yesus yang percaya, katakan amin. Dia hanya bisa menyalurkan kasihnya saja pada kita. Memberi hidupnya, mengorbankan hidupnya. Dia gak minta apa-apa sama kita. Dia memberi hati kita untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Ahli waris Dede per Dede aja cukup kaya raya kan? Ya betul. Ahli waris pemimpin-pemimpin pengusaha-pengusaha besar kaya kayak Bakri kan? Apalagi ahli waris raja di atas segala raja. Sungguh indah bukan? Jika saudara ingin menemukan damai sejahtera dan sukacita sejati hanya di dalam Tuhan. Kalau damai sejahtera dan sukacita di luar sana itu hanyalah semu, saudaraku. Berbeda sekali bukan? Bagaimana kita bisa menilai lagi Mesias yang asli? Yuk, ada yang palsu. Dari mana yang palsu? Yuk. Setelah sifatnya, Tujuan Mesias yang asli menyelamatkan, sedangkan Mesias yang palsu ingin membinasakan. berbeda sekali bukan? Mesias yang asli untuk menyelamatkan hidupmu dan hidup saya. Karena hidup kita ini penuh dengan dosa. Siapa yang gak pernah berdosa di tempat ini? Coba. Gak ada, kita penuh dengan dosa. Dipenuhi dengan pikiran najis, hati yang membenci. Ini semua bisa diampuni, dikuduskan oleh darah yang kudus. Sehingga kita memperoleh janjinya. Menikmati kasihnya. Jika kita pernah dengar ada dari Cina, ya kan, mengaku dia Mesias. Memang banyak yang diselamatkannya. Diselamatkan dari kemiskinan, dikasihnya usaha, modal. Yang sakit, dikasihnya modal untuk uang untuk berobat, sehat. Mereka coba melakukan mujizat-mujizat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada lagi di Cina juga, negara selatan kan, dia mengakui
bahwasanya dialah Mesias yang sudah datang kali yang kedua yang sudah dijanjikan itu, seorang wanita. Wanita ini memang nggak mau kalah ya kan? Mau dari Taman Eden pun nggak mau kalah sama Adam. Adam belum berani bicara dengan si naga, maksudnya ular itu yang di atas ya kan? Naga ya kan? Naga yang di Taman Eden. Si Hawa bincang-bincang dia. Berarti kurang relationship dia dengan si Adam dengan Tuhan kan? Cobalah. Dia berani bicara. Bukan bicara dengan Tuhan, diperbanyaknya dengan suaminya. Dan dia mengaku dialah juru selamat yang dijanjikan untuk datang kali kedua menjemput orang yang percaya. Siapa yang dijemputnya? Tidak ada. Jong. Nama Mesias palsu. Semuanya palsu. Janjinya palsu. Hasilnya palsu. Mengerikan. Kalau beberapa pernyataan para pria-pria di luar sana ya, wanita ini suka yang palsu-palsu Pak. Bulu mata palsu. Ya, saya pakai bulu mata palsu. Hidung palsu, ada hidung palsu? Oh belum ya, belum ada yang mau ngenaikkan hidungnya. Udah dah? Mau ngenaikkan batang hidung. Kalau lidah palsu pasti pernah di sini ada wanita kan? Apalagi yang pria, mari kita bertobat bersama-sama, amin. Mari kita memberikan yang asli. Kasih Yesus kita nikmati yang sejati. Kita salurkan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kasih yang sejati itu. Jangan mengasihi, aduh, abang sayang kali mau muni dek. Boleh peluk dek. Ada lagi pernah saya dengan anak-anak SMA. Peluk-peluk boleh. Parah ya. Zaman kami belum ada lagu-lagu pegang-pegang boleh tanpa apa, ya kan? Dan biarkan siap megang minta yang lain dia bukan palsu. Kalau pria yang mengasihi sesungguh wanita dia menyentuhnya pun pasti takut. Pernah alami? Saya pernah alami pacaran pertama, selanjutnya kacau. Takut nyentuhnya. Karena kita benar-benar sayang kan? Gimana pria-pria? Kalau udah ngasih mesti diberikan segalanya mau aku bang, enggak? Aku berikan segalanya, cinta yang palsu padamu bang. Enggak ya? Maka segala sesuatu pun pasti orang semua pengen yang asli, sejati. Mesias yang sejati. Dia yang berpikir, apa yang bisa kulakukan buat umatku. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh menjadi berjalan, orang yang buta semenjak lahir bisa melihat, siapa yang bisa melakukan selain Mesias sejati. Dan bahkan yang mati dibangkitkan. Dan bahkan pribadinya pun ketika dia mati di kayu salib, dikubur 3 hari, maka dia bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang yang percaya kepadanya, yang percaya, katakan amin. Karena apa bisa ke surga? Karena memang asalnya dari kerajaan surga, bukan? Siapa yang rumahnya di Randu Prapat? Percaya kalian jalan sama si Sela atau si Ibu Gembala ke Rantu Prapat? Percaya, karena dia asalnya dari Rantu Prapat, pasti nyampe nya ke Prapat. Prapat Baligi. Kuasa enggak? Pasti ke Rantu Prapat. Pasti kalian lebih percaya pada orang ini daripada sama aku kan? Ayo kita ke Rantu Prapat. Aku juga enggak pernah ke Rantu Prapat waktu sehat. Oh pernah SMP sekali. Tapi kok kedua kali belum tahu karena masih kecil waktu itu kan. Coba yang kelima, apa yang harus kita perhatikan? Ya, hasilnya, endingnya. Ending Mesias palsu Anda percaya, maka saudara akan menjadi penghuni neraka. Itulah endingnya. Dibakar. Ulatnya tak pernah mati. Apinya tak pernah mati. Mengerikan. Masih ada gambar neraka? Lagi? Videonya ada? Bisa? Coba. Lihat ya. Ini gambaran lebih kurang hasil imajinasi, tapi pasti lebih parah daripada ini. Saya yakin. Nah, karena kok berantem sama istri aja nerakanya parah ya Pak berarti. Udah kayak neraka gimana gitu ya kalau lagi berantem kan? Apalagi ini neraka asli. Bisa? Yuk, imam-imam musik. Saya undang untuk ke depan. Kita akan melakukan perjamuan kudus sebelum kita
Materi ibadah ini bisa? Enggak. Berapa menit? Gambarnya aja. Oh, gambar nggak ada videonya? Berapa gambar? Berapa gambar? Satu aja. Apa gambarnya? Ada keju di situ? Oh, nggak ada. Kalau ada keju lelelah ya. Ya? Ada Marlboro di sini nggak? Ada Marlboro? Bisa hidup gitu ya, rapi kan? Haleluya. Mengerikan. Saya pernah kena api mancis, kan? Atau bara rokok, diputar, rupanya bara yang ke mulut. Sakitnya minta ampun. Pernah kena knalpot panas. Siapa pernah kena knalpot? Ada stempel di betis, siapa pernah? Saya pernah. Sakit bukan? Itu masih api. Aduh, masih panas knalpot. Gimana lagi api neraka? Apakah saudara masih tetap mau percaya pada Mesias palsu? Kita mau Mesias yang sejati, yang asli, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita seluruhnya. Dan bahkan percayalah saudaraku, satu orang diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan. Jika engkau hari ini terpilih untuk diselamatkan Tuhan, maka beritakanlah kasih Tuhan. Kau tak perlu pindah agama, kau tetap beriman pada Yesus Kristus, maka seisi rumahmu juga akan diselamatkan. Dan kau mahasiswa, banyak teman-temanmu di kampus yang seperti tidak Kristen, tapi tanpa pertobatan, nggak ada Roh Kudus dalamnya, tetap juga dia akan dibakar. Jadi tidak ada Roh Kudus materai di hidupnya. Haleluya. Untuk itu biarlah kita terus mempunyai komitmen beriman pada Yesus Kristus dan hidup untuk menyenangkannya, menjaga kekudusannya, dan melakukan amanat agung, yaitu menyampaikan kasih Kristus Yesus Mesias yang sejati itu yang siap. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tiara tasyara batagalabu. Lawatanmu Tuhan membuat umat-umatmu penuhi dengan damai-Mu, sukacitamu, dan bahkan kesejahteraan-Mu. Anugerah-Mu begitu indah. Kami ingin menikmati lebih dalam lagi. Kau pakai anak-anak-Mu menjadi alat-Mu Tuhan, menyampaikan kasih Kristus. Terima kasih, Mesias sejati sudah hadir di hidup kami. Terima kasih, Engkau memperkenankan hamba dan seluruh umat-Mu yang di muka bumi di tempat ini untuk menikmati perjamuan kudus. Engkau beriman pada Yesus Kristus dan mau diselamatkan, terima saja perjamuan kudus ini. Kata syarat takabu. Persekutuan dengan Yesus Kristus
Satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Satu pribadi yang dijanjikan dan sudah digenapi. Harus meninggalkan kerajaan surga dan terlahir di muka bumi ini hanya untuk dihukum, dicambuk, dipakukan di kayu salib, lambungnya ditombak dan kepalanya diberi mahkota duri. Tubuhnya terpecah-pecah agar tubuh kita sehat, agar hidup kita diselamatkan, agar hidup kita diberkati. Semua oleh karena anugerahnya. Apakah roti yang di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya mari makanlah. Terima kasih. Jesus, we worship. Semua karena anugerah-Mu, Kami akan menyembahmu di seumur hidup. Selamat. bukan karena kekuatan. Penyembah sudah tiada di tempat ini, ibadah ini. Pujian penyembahan ini menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum bagimu ya Aba Bapa. Anugerah-Mu, Yes. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, Anugerahnya sempurna, anugerah-Mu, kuasa dan rasa. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkatlah cawan di tangan kanan. Darah yang tercurah di kayu salib agar semua dosa kita sudah diselesaikan, tetelestai. Semua kutuk-kutuk dosa sudah selesai. Darah yang kudus menutup bungkus kehidupan kita, keluarga kita yang kita kasih, dan bahkan bangsa Indonesia ini. Darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita. Darah yang kudus sudah dijanjikan untuk tertumpah dan menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Bukankah anggur yang di tangan kananmu adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Percaya mari minum dalam Yesus. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Mari lepaskan pengampunan. Ampuni yang orang yang menyakitimu. Inilah jalan Yesus Kristus. Lepaskan pengampunan. Jasmani yang tidak normal, hari ini juga normal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Normal. Kita menjadi pria yang normal, menjadi wanita yang normal. Karena anugerahnya, kuasanya mengalir dari. Mari dengarkan dengan segala hatimu. Anugerahnya, anugerah Yesus. Anugerah-Mu,
Yesus dengan iman kami, maka sesuatu terjadi bagi kehidupan kami, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi kami. Terpujilah Tuhan yang kami tinggikan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, dan biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan kedua sekaligus untuk membantu untuk dana Natal kita nanti di bulan Desember. Haleluya. Haleluya. Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Hancurlah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Hancurlah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari sama-sama kita bangkitkan diri. Bersama-sama kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap. Bakar, bakar, bakar.
percaya Tuhan Yesus sangat baik, katakan amin. Mari kita sorak-sorakan. Haleluya tiga kali. Haleluya. 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 Yesus kita dahsyat. Amin. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu. Terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, dan pulanglah dengan berkat hidup yang penuh kelimpahan dari Kristus Yesus, Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Pulanglah dan terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya, sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita semuanya pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur